Oke teman-teman, kali ini berjumpa lagi dengan MDS Solder. Di depan kita ini sudah ada sebuah power amplifier. Untuk power supply-nya menggunakan SMPS atau biasa kita sebut AC matic. Jadi ini adalah sebagai pengganti trafo atau sebagai pengganti power supply menggunakan trafo. Jadi untuk bentuknya seperti ini. Dimensinya juga tidak begitu besar. Dan untuk SMPS ini berdaya 7 ampere. Jadi untuk besarannya ini 7 ampere dan untuk voltasenya 18 volt DC. Jadi kecil. Nah, kenapa kok kecil tapi digunakan untuk merakit power? Nah, inilah keistimewaan dari SMPS atau switching mode power supply. Dan kali ini kita akan membandingkan efisien mana untuk kerja SMPS dengan trafo biasa, trafo kotak maupun trafo donat atau trafo toroid. Jadi lebih efisien mana untuk kinerja dari masing-masing power supply tersebut. Dan ini kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini power berdaya kecil. Jadi untuk dayanya hanya cukup untuk 12 in. 12 in kali 2 masih bisa. Dan untuk mid hacknya bisa menggunakan 10 in ataupun 8 in bisa untuk power ini. Dan nanti akan kita tes bagaimana efisiensi dari SMPS ini. Dan bicara mengenai SMPS ini memiliki beberapa keunggulan. Jadi hampir banyak keunggulan dari SMPS ini. Untuk yang pertama, dari segi besar atau berat. Jadi SMPS ini lebih ringan dibandingkan dengan trafo. Dan untuk ukurannya pun lebih ringkas menggunakan SMPS dibandingkan dengan trafo. Yang pemasangannya kita memerlukan yang namanya elko untuk merakit sebuah power supply. Akan tetapi untuk penggunaan SMPS ini lebih ringkas, jadi kita tidak perlu lagi menambahkan elko pada output SMPS ini. Jadi dari output SMPS ini bisa langsung masuk ke driver powernya, tidak diperlukan elko tambahan lagi. Beda dengan trafo, menggunakan trafo kita masih perlu dioda dan juga elko, dan itu nanti banyak memakan tempat. Jadi untuk yang pertama itu dari segi berat maupun bentuknya itu sudah berbeda. Jadi lebih ringan dan lebih ringkas SMPS ini. Untuk yang kedua, jadi efisiensi kerja. Jadi titik kerjanya ini, kinerja SMPS ini lebih unggul dibandingkan dengan trafo biasa, mau donat ataupun trafo kotak. Jadi efisien kerja dari SMPS ini lebih tinggi. Jadi jika ditulis angka kisaran di 90 sampai 99%, efisiensi kerja SMPS ini sangatlah tinggi. Jadi 90 sampai 99% untuk efisiensi kerjanya. Dan untuk trafo, untuk efisiensi kerjanya antara 80 sampai 90% untuk efisiensi kerja dari trafo. Dari sini kita bisa melihat perbandingan. Jadi lebih bagus efisiensi kerja dari SMPS ini dibandingkan dengan trafo. Seperti itu. Dan untuk yang ketiga, SMPS ini tidak boros listrik atau tidak boros daya. Jadi untuk kinerja SMPS ini tidak diperlukan daya yang besar, tetapi untuk keluaran outputnya itu maksimal. Jadi tidak ada tenaga yang terbuang sia-sia. Jadi sangat bagus sekali. Saya akui sangat bagus untuk SMPS ini. Meskipun bekerja di daya kecil,
Tapi untuk output dari SMPS ini masih bisa stabil. Beda dengan trafo. Jika daya atau input sumber listriknya itu lemah, nanti outputnya juga akan lemah. Jadi input dan output saling bersangkutan. Beda halnya dengan SMPS ini. SMPS ini meskipun inputnya lemah, tapi untuk outputnya masih tetap stabil. Jadi enaknya SMPS itu di situ ya. Jadi dalam artian SMPS ini lebih irit daya atau irit tenaga, tapi untuk outputnya masih tetap maksimal meskipun daya inputnya melemah. Seperti itu. Untuk yang keempat, tenaga dari SMPS ini tidak akan terbuang sia-sia. Jadi kenapa kok tidak terbuang sia-sia? Beda halnya dengan trafo. Jadi untuk trafo itu tenaganya tidak bisa keluar seperti SMPS ini. Jadi antara 80 sampai 90% dan selebihnya itu dibuang berupa panas. Jadi tenaganya tidak 100% bisa keluar ke driver power. Untuk trafo, sebagian tenaganya terbuang yaitu menjadi panas pada trafo tersebut. Beda halnya dengan SMPS ini. SMPS ini tidak seperti trafo. Jadi untuk tenaganya itu 100% dikeluarkan menuju ke driver power tanpa harus dikeluarkan menjadi panas. Jadi kesimpulannya seperti ini. SMPS ini lebih dingin atau panasnya itu tidak bisa sampai over. Jadi lebih adem dibandingkan dengan trafo. Kalau trafo itu makin lama itu makin panas untuk suhu trafo tersebut. Akan tetapi untuk SMPS ini lebih rendah panasnya dibandingkan trafo. Jadi enaknya seperti itu jika kita menggunakan SMPS. Untuk yang kelima, untuk SMPS ini rendah dari gangguan-gangguan sinyal liar seperti dengung. Jadi beda halnya dengan trafo. Jika trafo kita salah memposisikan trafo tersebut, pasti nanti ada gejala seperti dengung atau noise. Itu pasti ada jika kita menggunakan trafo. Akan tetapi jika kita menggunakan SMPS seperti ini lebih enak. Jadi semisal kita taruh dimanapun, itu tidak akan ada yang namanya dengung ataupun noise. Dalam tanda kutip untuk perkabelan sudah baik, dan yang terpenting menggunakan kabel yang bagus supaya terhindar dari dengung ataupun noise. Dan dari segi harga, SMPS dengan trafo itu hampir sama untuk harganya, tergantung fitur dari SMPS tersebut. Karena untuk SMPS model terbaru saat ini itu banyak sekali fiturnya. Yang biasa kita sering dengar itu ada yang namanya OCP. Jadi OCP itu Over Current Protect. Semisal ada masalah pada SMPS tersebut, nanti akan protect untuk SMPS-nya. Dan begitu juga sebaliknya, jika ada masalah pada driver power, SMPS tersebut akan protect. Semisal ada kekonsletan pada driver, tidak sampai merusak SMPS tersebut. Jadi makin canggih sekali untuk teknologi dari SMPS saat ini. Dan kali ini kita akan mencoba apakah benar SMPS untuk efisiensi kerjanya itu tinggi, minim drop tegangan. Akan kita tes, akan kita cek soundkan. Di sini sudah saya pasang untuk avometernya dan kita coba hidupkan. Untuk tegangan standby-nya 19 volt DC. Nah, ini akan kita coba geber. Apakah dropnya akan separah drop jika kita menggunakan trafo? Langsung kita tes. Jadi
di sini volumenya saya mainkan sampai mentok dengan rotasi perlahan-lahan. Saya naikkan sampai mentok. Jadi untuk drop tegangan hanya 1 volt, padahal mulai dari volume kecil sampai mentok seharusnya dropnya itu semakin turun jika kita menggunakan trafo. Akan tetapi ini untuk SMPS hanya turun 1 volt dan stabil di 19. Jadi meskipun sudah drop, tapi SMPS ini mampu menaikkan tegangan dengan otomatis. Jadi keistimewaan SMPS seperti itu. Bagi teman-teman yang mau merakit sebuah power amplifier, bisa menggunakan SMPS ataupun bisa menggunakan trafo. Sesuaikan dengan kesenangan masing-masing dan sesuaikan dengan keinginan masing-masing. Jadi terserah mau pilih SMPS ataupun trafo, itu bebas, itu pilihan Anda masing-masing. Dan jika video ini bermanfaat, bisa klik share. Semoga banyak yang terbantu dengan adanya video ini. Dan bolehlah diklik tombol like jika Anda menyukai video ini. Dan bagi siapa saja yang mau berkomentar, silahkan tulis unek-unek Anda di komentar. Mari kita berdiskusi mengenai SMPS. Apakah SMPS ini seperti yang saya jelaskan tadi atau bagaimana? Silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Ditunggu video selanjutnya, dilanjut. Jangan lupa subscribe, oke? Mantap.